اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kitab-kitab para ulama, khususnya berkaitan dengan akidah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita baca penjelasan mereka ya tentang apa yang dimaksud dengan tafwid para salaf. Yang mana mereka berkata tentang hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala, amiruha kama ja'at. Ya, jalankan hadis-hadis tersebut sebagaimana disebutkan atau redaksi yang mirip dengannya. Nah, kita baca penjelasan para ulama ya, atau sebagian mereka tentang apa makna atau maksud tafwid para salaf. Apakah menyerahkan maknanya kepada Allah, artinya maknanya tidak diketahui, ya diserahkan kepada Allah, atau ya tafwid ini adalah menetapkan maknanya dari lafad atau hadis tersebut, kemudian yang diserahkan, yang ditafwid adalah hakikatnya atau kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan baca insyaallah kitab Damut Ta'wil Ibnu Qudamah, Al-Ibanah Ibn Battah, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah Al-Asfahani, Aqidatus Salaf As-Sabuni, Ibtalut Ta'wilat Abu Ya'la, Tafsir Ibn Katsir, kemudian Al-Ulu Imam Ad-Dahabi, kemudian At-Tabsir Imam At-Tabari, Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, Tahdhibul Lughah Al-Azhari, Al-Ibanah Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, At-Tuhaf ya Asy-Syaukani, dan terakhir Syiar A'lam An-Nubala. Kita baca dari Damut Ta'wil. Di sini Imam Ibn Qudamah menukil beberapa nukilan dari para ulama ya tentang akidah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk penjelasan amiruha kama ja'at. Ya. Kita buka halaman 13 ya. Maka beliau menukil dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa ya beliau mengatakan ada artinya ya, adapun pembahasan dalam sifat, maka sesungguhnya apa yang diriwayatkan darinya pada sunnah-sunnah yang sahih, bahwa madhabus salaf itu adalah ya menetapkannya dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya ya, dan menafikan kaifiyah ya tata cara atau bentuk, wa tasbih dan juga penyerupaan ya Allah dengan makhluknya, anha dari hadis-hadis tersebut. Nah, ini jelas ya perkataan Imam Khatib Al-Baghdadi ya bahwa sunnah-sunnah tersebut menurut para salaf ya ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan dohirnya, makna dohirnya ya, tapi dihilangkan kaifiyah dan tasbih ya. Nah, kemudian beliau juga menukil ya banyak dari para ulama yang maknanya sama dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, di halaman 16 poin ke-20 ya, kita juga baca ya nukilan dari Ibnu Khuzaimah ya bahwa para salaf ya dari abad ke abad ya, para sahabat dan tabi'in sampai zaman beliau ya. Nah, itu ala sabili as-sifat lillahi wal ma'rifah wal iman bihi ya, sesuai dengan jalan ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui dan beriman kepadanya, dan menyerahkan diri ya, menerima apa yang Allah kabarkan pada Al-Qur'an yang diturunkan dan juga kepada nabinya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, an kitabihi ya, dari kitabnya, disertai dengan menghindari takwil dan menolak dan meninggalkan tamsil dan takyif ya.
Nah, ini nukilan dari Ibn Khuzaimah yang menunjukkan bahwa para salaf itu adalah ya orang-orang yang mengambil dalil dan tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan takwil dan menolak ya sifat yang dikandung oleh dalil-dalil tersebut, dan juga meninggalkan penyerupaan dan takyif ya. Jadi bisa dipahami ya dari sini bahwa kalau maknanya diterima ya, tetapi yang tidak boleh adalah ya mentakwilnya, menolaknya, atau menyerupakan dengan makhluk, atau juga mentakyif ya, menggambarkan ya, membayangkan kaifiyah. Nah, kemudian juga di halaman 17 ya, di nomor 22, nah, beliau menukil Sami'tu Sufyan ya, dengan sanadnya. Kemudian dikatakan bahwa Sufyan bin Uyainah mengatakan kullu ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu. Semua yang Allah sifatkan dengannya untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, maka membacanya adalah tafsirnya. Wala kaifa wala misla, dan tidak ada kaifiyah dan tidak ada penyamaan ya, tidak ada membayangkan sifatnya ya, bentuk atau tata cara sifatnya kaifiyah, tidak juga boleh menyamakan dengan makhluknya ya. Kemudian ya nah di sini dikatakan Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa hadis Abdullah ya, Allah menjadikan langit di jarinya, hadis bahwa hati-hati para hamba itu antara dua jarinya ya, di antara jari-jari Ar-Rahman, dan bahwa Allah itu heran dan tertawa ya, hadis-hadis seperti itu, dan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam ya, maka beliau mengatakan hadhil ahadis narwiha wa nuqirru biha kama ja'at bila kaif ya, hadis-hadis ini kita riwayatkan dan kita terima sebagaimana yang disebutkan tanpa ada kaifiyah ya. Jadi yang beliau larang adalah ya membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bisa dipahami bahwa kalau maknanya beliau tidak mengingkari ya makna yang dikandung oleh hadis-hadis tersebut ya, bahwa Allah turun ke langit dunia, Allah tertawa ya, ta'ajub ya, heran. Nah itu maknanya sudah jelas, dan beliau di sini bila kaif ya, tanpa ada kaifiyah, membayangkan ya bagaimana turunnya atau bagaimana tertawanya, itu yang tidak boleh, dan tadi juga tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Nah, kemudian riwayat dari Walid bin Muslim di sini ya, bahwa ya semuanya para salaf, Malik ya, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Lais ya, Sa'ad Al-Auza'i, tentang kabar-kabar tentang sifat mereka mengatakan amirruha kama ja'at, jalankan hadis-hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan ya. Kemudian Abu Ubaid mengatakan ma adrakna ahadan yufassiru hadil ahadits wa nahnu la nufassiruha. Ya, kita tidak menemukan seorang pun, maksudnya dari para salaf, ya mentafsiri hadis-hadis ini, dan kita tidak mentafsiri. Ya, artinya tidak menjelaskan lebih dari apa yang dikandung oleh makna dari lafaz tersebut, sebagaimana yang kita akan baca nanti ya selanjutnya. Nah, kemudian ya sama ya beberapa makna amiruha kama ja'at ya, maknanya sama. Di halaman ya nomor 28 ya, sama amiruha kama ja'at ya, bahwa ya Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, semuanya tentang sifat Allah amiruha kama ja'at ya. Kemudian di nomor 32 ya,
dikatakan juga oleh para salaf numir ruha kama ja'at. Nah, bagaimana kita memahami numir ruha kama ja'at atau amir ruha kama ja'at, ya. Nah, di sini kita baca ya di poin ke-32 bahwa ya Hambal menceritakan kepada mereka, qala, aku bertanya kepada Abu Abdullah ya tentang kepada ya Abu Abdullah itu Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang diriwayatkan, ya Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat, ya Allah meletakkan kakinya, wa ma asbahahu dan semacamnya. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha wa nusaddiq biha wala kaifa wala makna wala naruddu minha syai'an. Ya, kita beriman dengannya, kita membenarkan, tidak ada kaifiyah, tidak ada makna yang lebih ya dari lafaz tersebut, wala naruddu minha syai'an, dan kita tidak menolak darinya sedikit pun. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul haqqun idza kanat bi asanid sihah. Dan kita mengetahui bahwa apa yang datang dari Rasul itu adalah hak, dan apabila dia dengan sanad-sanad yang sahih, ya maka itu adalah hak. Wala naruddu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu, ya tidak menolak dari Rasulullah ya ucapannya. Wala yusafu Allah taala bi aktsar mimma wasafa bihi nafsahu, ya, dan tidak boleh disifati Allah dengan lebih dari apa yang telah disifati oleh dirinya sendiri, ya. Nah, maka Imam Ahmad di sini katakan wa nasifuhu kama wasafa nafsahu wa la ta'adda dzalik, dan kita ya mensifati Allah sebagaimana dia mensifati dirinya dan tidak lebih ya dari apa yang dia sifati. Nah, di sini jelas ya bahwa Imam Ahmad itu adalah menerima hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman, membenarkan, ya tidak boleh ada kaifiyah dan tidak ada makna. Nah, maksud makna di sini ya bukan bahwa lafaz itu tidak memiliki makna, tetapi maksudnya adalah makna yang lebih dan juga menyelisihi dohir lafaz, ya. Ya sebagaimana ya penjelasan-penjelasan pada tempat yang lain, ya. Nah, kemudian di nomor 40 ya kita baca di poin ke-40. Nah, dikatakan di sini ya bahwa Abul Qasim mengatakan maja fi sifat fi kitabillah ta'ala, apa yang disebutkan tentang sifat di dalam kitab Allah Ta'ala dan apa yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, maka madhab salaf itu adalah isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, ya menetapkan dan menjalankan sesuai dengan dhahirnya dan menafikan kaifiyah anha, ya menafikan bentuk atau juga tata cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan pada sifat itu cabang dari pembahasan tentang zat, dan menetapkan zat itu adalah menetapkan wujud, bukan menetapkan kaifiyah. Nah, begitu pula menetapkan sifat. Nah, begitulah madhus salaf kulluhum, ya berjalan, ya berlalu, ya para salaf semuanya, ya. Nah, kemudian di poin ke-42 maka Rabi'ah beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu ya tidak majhul, artinya maknanya jelas. Nah, wal kaifu ghairu ma'qul, kaifiyah ya bentuk atau tata cara. Nah, itu yang tidak bisa difahami dengan akal. Dari Allah itu risalah, Rasul itu menyampaikan dan kita membenarkan. Ya, ini apa yang dinukil dari para salaf, ya, bahwa makna amiruha kama ja'at itu adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikandung oleh makna dari lafad-lafad
dalil tersebut. Ya, jadi maknanya itu ditetapkan, yang tidak boleh adalah kaifiyahnya, ya. Maka kaifiyahnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari nukilan-nukilan ini kita memahami bahwa ya para salaf itu menetapkan makna, ya, tapi mengingkari atau menafikan kaifiyah. Kitab berikutnya yang kita baca, Kitab Al-Ibanah Ibn Battah. Kita bisa baca di kitab yang ketiga, ya, halaman 326. Nah, bahwa Imam Ibn Battah, ya, mengatakan bahwa seluruh hadis-hadis sifat diriwayatkan oleh para imam, para syekh yang siqat, ya, dan iman kepada sifat-sifat tersebut adalah kesempurnaan sunnah dan kesempurnaan beragama, dan tidaklah mengingkarinya kecuali Jahmiyun khabith, ya, orang yang mengikuti akidah Jahmiyah yang buruk, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, ya, itu menjelaskan kita beribadah kepada Allah dengan sifat-sifatnya sebagaimana yang dia sifati dirinya sendiri, ya. Ya, maka dikatakan kita berpendapat sebagaimana dia berfirman, dan kita mensifati sebagaimana yang dia sifati dirinya sendiri, ya. Jadi beliau, ya, menukil dari para ulama, diantaranya Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad, ya, itu menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, istiwa misalnya, ya, kemudian Sami'un Basir dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Imam Ahmad juga mengatakan numirruha kama ja'at, kita menjalankannya sesuai dengan yang disebutkan dalil tersebut, ya. Nah, maka di sini kita pahami Imam Ahmad dan juga ulama yang lain itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan numirruha kama ja'at, kita jalankan hadis-hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan. Ya, berarti menetapkan makna yang ada dalam hadis-hadis tersebut, ya, tidak mengingkarinya. Ya, hanya saja tadi sudah disebutkan bahwa tidak boleh ada kaifiyah, ya, penggambaran bentuk atau tata cara, ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, kaifiyah. Adapun maknanya maka tidak ditolak oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibn Battah dan juga ulama Ahlus Sunnah yang lain, ya, tapi menjalankan sesuai dengan makna dari, ya, hadis-hadis tersebut. Nah, ini dibuktikan bahwa Ibn Battah menukil, ya, riwayat-riwayat, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat bahwa Allah memiliki kaki, ya, memiliki kaki. Kemudian sifat-sifat yang lain bahwa Allah datang, ya, Allah mendekat dan lain sebagainya. Ya, bisa dibaca dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah yang menunjukkan bahwa makna numirruha kama ja'at itu bukan menyerahkan maknanya kepada Allah, tetapi menetapkan makna, hanya menyerahkan kaifiyahnya, ya, hakikat bentuknya. Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ya, di jilid yang pertama, ya, kita bisa buka di halaman 174. Nah, maka Imam Al-Asfahani mengatakan pembahasan dalam sifat Allah Azza wa Jal, apa yang datang di antaranya dalam kitab Allah atau yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah SAW, maka madhab salaf adalah isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, menetapkan dan menjalankannya sesuai dengan dhahirnya, wa nafyul kaifiyah anha, dan menafikan,
kaifiyah darinya. Ya, ini beliau mengatakan madhab salaf rahmatullah alaihim ajmain. Ya, jadi madhab salaf ya, menetapkan sesuai dengan dohirnya dan menafikan kaifiyah. Wa qad nafaha qaumun, ya, sungguh ada sebagian orang menafikan sifat-sifat Allah, fa abtalu ma asbatahullah, maka mereka ya menolak atau membatalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa dhahaba qaumun ila minal musbitin, dan berpendapat sebagian orang dari orang-orang yang menetapkan sifat Allah ilal bahsi anit takyif, ya, membahas tentang kaifiyah. Nah, maka tidak boleh ya menolak apa yang Allah tetapkan, dan tidak boleh juga sampai menetapkan dengan kaifiyahnya, ya, atau membahas kaifiyahnya. Ini tidak boleh, ya. Dan jalan yang terpuji adalah jalan yang pertengahan antara dua perkara, karena ini dikarenakan pembahasan pada sifat Allah adalah cabang dari pembahasan pada zat, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan menetapkan zat itu adalah menetapkan wujud, bukan menetapkan kaifiyah. Begitu pula menetapkan sifat. Nah, sesungguhnya kita hanya menetapkan sifat karena tauqif, ya, dalil, ya, waroda biha, disebutkan padanya, wa ala hada madus salaf, dan di atas inilah ya para salaf itu berjalan, ya. Makhul dan Zuhri mengatakan amirru hadil ahadis kama ja'at, ya, jalankan hadis-hadis ini sebagaimana dia disebutkan, ya. Ya, fa inkil, ya, kalau ditanya kaifa yasihul iman bima la nuhitu ilman bihaqiqatihi, ya, bagaimana bisa sah beriman dengan apa yang kita tidak mengetahui, ya, hakikat ilmunya, ya. Inna imanana sahih bihaqqi ma kallafnahu, ya, sesungguhnya iman kita itu sahih sesuai dengan hak apa yang kita dibebani, ya. Nah, jadi di sini kita memahami, ya, bahwa amirruha kama ja'at yang disebutkan oleh para salaf, diantaranya Makhul dan Zuhri, itu adalah menetapkan sifat, artinya menetapkan makna yang dikandung oleh sifat tersebut, ya. Yang tidak ditetapkan adalah kaifiyahnya. Adapun kaifiyah, ya, bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, ya, bisa kita buka halaman 16. Nah, beliau mengatakan di sini perkataan para salaf, para ahlul hadis tentang sifat, ya. Mereka mengatakan, ya, bahwa semuanya, begitu pula mereka mengucapkan tentang semua sifat yang diturunkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam kabar-kabar yang sahih, ya, sifat sama, basor, dan semuanya, dhahik, ya, tertawa, ya, dan semua sifat tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun dari, ya, sifat makhluk, ya, bisifatil marbubin, tapi berhenti kepada apa yang Allah ucapkan, ya, dan diucapkan oleh Rasulnya tanpa ada tambahan, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini wala izalatil lafad, dan tidak menghilangkan lafad al-khabar amma ta'rifuhul arab, dari apa yang dikenal oleh orang Arab, wa tadau alaihi bita'wilin munkar, dan meletakkannya, ya, bita'wilin munkar, dengan takwil yang munkar. Jadi tidak boleh, ya, menghilangkan makna dari lafad dalil tersebut yang berbahasa Arab, tidak boleh juga, ya, menggunakan takwil yang munkar. Kemudian kata beliau mengatakan wa yujrunahu 'ala dhahir, dan mereka menjalankan, ya, dalil tersebut sesuai dengan dhahir, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala, dan menyerahkan, ya, ilmunya kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau
makna dari dalil-dalil tersebut itu sudah jelas dijalankan sesuai dengan dohir. Nah, adapun ilmu hakikatnya, ya sifat tersebut, nah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wajah, ya. Jadi beliau di sini menetapkan semua sifat. Ya, ahlul hadis, ya, sebagaimana penjelasan beliau itu menetapkan semua sifat ini, ain, wajah, ilm, quwa, ya, al-kalam, ridho, ya, semuanya ditetapkan. Nah, kemudian kata beliau dijalankan sesuai dengan dohirnya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Artinya apa? Ilmu hakikatnya, ya, wajah Allah bagaimana, tangan Allah bagaimana, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah akidah atau pemahaman para salaf ashabul hadis, ya. Kemudian kitab Ibtal At-Ta'wilat, ya, Imam Abu Ya'la, kita bisa buka di halaman 43, ya. Nah, beliau mengatakan di sini, ya, dan ketahuilah bahwa tidak boleh menolak kabar-kabar ini, maksudnya hadis-hadis tentang sifat Allah, ya, sesuai dengan apa yang difahami oleh sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah, bahwa mereka menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyibukkan diri dengan takwilnya sebagaimana yang difahami atau dipendapati oleh Asy'ariyah, pendapatnya Asy'ariyah. Kata beliau, wal wajibu hamluha ala dhahiriha, dan yang wajib adalah membawa dalil-dalil tersebut sesuai dengan dohirnya, dan bahwa itu semua adalah sifat Allah yang tidak menyerupai seluruh sifat-sifat al-mausufin biha minal khalaq, ya, semua yang disifati dari para makhluknya, dan kita tidak meyakini tasbih, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya, tetapi sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari syekh kita dan imam kita, yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal wa ghairihi, dan ulama yang lainnya, ya, min a'immati ashabil hadis, dari para imam, ya, ashabul hadis, bahwa mereka semuanya mengatakan tentang hadis-hadis ini, hadis sifat, amirruha kama ja'at, ya, jalankan semua hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang disebutkan. Nah, maksud amirruha kama ja'at bagaimana? Fahamaluha ala dhahiriha, maka mereka memahaminya sesuai dengan dohirnya, bahwa hadis-hadis tersebut adalah sifat Allah yang tidak menyerupai seluruh al-mausufin, para makhluk yang punya sifat. Ini di sini sangat jelas, ya, bahwa Abu Ya'la menukil dari Imam Ahmad dan juga para ulama ahli hadis yang lain, bahwa mereka mengatakan amirruha kama ja'at, jalankan hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang disebutkan, dan maksudnya adalah memahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan makna dohir yang dikandung oleh, ya, hadis-hadis tersebut, ya, tanpa menyamakan dengan sifat para makhluk. Ya, di sini sangat jelas, ya, bahwa tafwid di sini adalah bukan tafwid makna. Kalau maknanya jelas, ya, maknanya jelas, yang ditafwid, yang diserahkan, ya, kepada Allah adalah hakikat dari sifat tersebut atau juga kaifiyahnya, ya, kaifiyah dari sifat tersebut. Ya, ini dinukil dari Imam Ahmad dan juga dari para ulama, ya, hadis yang lainnya. Ya. Kemudian tafsir Ibn Katsir, ya, kita bisa buka di jilid 1, ya, di cetakan ini, ya, di halaman 682. Ya, dikatakan di sini tentang ayat sifat, ya, sifat ulu, ya, al-muta'al, ya, sombong dan sebagainya. Kata beliau, ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya berupa hadis-hadis yang sahih, maka yang bagus adalah metode salaf soleh. Apa?
imraruha kama ja'at, menjalankan ya dalil-dalil tersebut sebagaimana yang disebutkan, min ghairi takyifin wala tasbih, tanpa takyif ya membayangkan kaifiyah, dan tanpa tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ya ayat-ayat ini, ayat tentang sifat dan juga hadisnya itu harus ditetapkan sesuai dengan yang disebutkan. Ya, apakah maknanya ditolak? Tidak. Ya, beliau menjelaskan min ghairi takyif, tanpa membayangkan kaifiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa maknanya sudah jelas. Ya, maknanya yang dikandung dalam ayat dan hadis tentang sifat tersebut sudah jelas, tapi yang tidak boleh adalah takyif, ya membayangkan kaifiyah, dan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Bisa juga ya beliau mengulangi penjelasan ini di beberapa tempat, ya. Misalnya di jilid yang ketiga, ya, di halaman 427, ya, atau 426, ya. Nah, beliau menukil tentang ya para salaf, ya, bahwa para salaf tentang sifat Allah ya sesungguhnya ya diikuti dalam pembahasan ini madhab salaf as-saleh, madhabnya Imam Malik, Auza'i, Tsauri, Lais, ya, dan semuanya dari para imam kaum muslimin terdahulu dan yang sekarang, apa? Huwa imraruha kama ja'at, ya menjalankan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang disebutkan, min ghairi takyifin wala tasbih wala ta'til, ya sebagaimana yang disebutkan, tanpa takyif, ya, dan tanpa tasbih, tanpa ta'til, ya membayangkan kaifiyah, menyerupakan dengan makhluk, dan menolak, ya. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini, ya, ya bahwa ya harus menetapkan sifat-sifat tersebut, tapi tidak boleh ya menyamakan dengan makhluknya. Di sini dinukil perkataan Nu'aim bin Hamad, ya, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Tapi barang siapa yang menolak, yang mengingkari apa yang Allah sifati untuk dirinya, ya sungguh dia telah kafir juga. Ya, maka di sini disebutkan ya bahwa bukan termasuk tasbih, ya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan Ibnu Katsir, ya, yang menunjukkan bahwa maknanya itu jelas, yang tidak boleh adalah takyif, tasbih, dan ta'til. Tapi kalau makna ditetapkan. Kemudian nukilan-nukilan dari Imam Ad-Dahabi, ya. Kita buka misalnya halaman 251, ya. Nah, ini dari Abu Ya'la, ya, yang kita sudah nukil juga tadi, bahwa ya beliau mengatakan, Abu Ya'la di sini, ya, tidak boleh, ya, menolak ya kabar-kabar ini, tidak boleh juga sibuk dengan takwilnya. Wal wajibu hamluha ala dhahiriha, dan yang wajib adalah membawanya kepada makna dhahirnya, dan bahwa sungguhnya itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak menyerupai seluruh sifat-sifat makhluk yang punya sifat, ya. Dan ini qala wa yadullu ala ibtali ta'wil anna sahabahu man ba'dahum hamaluha ala dhahiriha, ya, dan menunjukkan ya batilnya takwil, bahwa para sahabat dan orang-orang setelah mereka itu mereka membawa dalil-dalil tersebut sesuai dengan dhahirnya, dan tidak ya berusaha untuk mentakwil dan juga menggantinya dari makna dhahirnya, ya. Kemudian juga halaman 197,
Nah, dari Ibnu Abi Asim, ya, bahwa Ibnu Abi Asim beliau mengatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kami beriman dengannya karena kesahihan dan keadilan orang-orang yang menukilnya, artinya para rawi, dan wajib menerimanya ala dohiriha, sesuai dengan dohirnya, dan meninggalkan memaksakan pembahasan pada kaifiyahnya, tata caranya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, hal tersebut, yaitu turunnya Allah ke langit dunia dan istiwa di atas arsy, ya. Jadi Ibnu Abi Asim itu memahami bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat itu difahami dengan ala dohiriha, ya, sesuai dengan dohirnya, dan tidak boleh membahas kaifiyahnya, ya. Nah, kemudian juga, ya, halaman 236, dari Imam Al-Khattabi, ya, kita juga sudah mungkin sudah baca, ya. Nah, kita baca di sini. Nah, beliau ditanya, ya, maka beliau menjawab di sini tentang sifat Allah. Adapun yang engkau tanyakan tentangnya berupa pembahasan pada sifat dan apa yang disebutkan di dalam kitab dan sunnah yang sahih, maka sungguhnya madhab salaf adalah isbatuha wa ijra'uha ala dohiriha, ya, sama dengan ulama yang lain dari kalangan ulama ahlu sunnah. Ya, kata beliau, sesungguhnya madhab salaf itu adalah menetapkannya dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya dan menafikan kaifiyah wa tasbih, ya, mentiadakan kaifiyah dan mentiadakan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Jelas apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi ini, ulama ahlu sunnah, ya, wal jamaah, ya. Bahwa beliau mengatakan madhabus salaf itu adalah isbatuha, menetapkan maknanya, ya, wa ijrahu ala dohiriha, ya. Kemudian juga ya, halaman 263, ya, Abul Qasim, ya, beliau mengatakan di sini, beliau ditanya tentang sifat Rabb Allah, maka beliau mengatakan madhab Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Hamad dan yang lainnya, ya, bahwa sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dengannya dirinya dan disifati oleh Rasulnya, ya, berupa sama, basar, wajah, yadain dan seluruh sifat-sifatnya, innama hiya ala dohiriha al-ma'rufil masyhur, ya, semua itu adalah sesuai dengan dohirnya yang ma'ruf dan sudah dikenal, min ghairi kaifin yutahawwamu fiha, ya, yutawahhamu fiha, ya, tanpa kaifiyah yang disangka, wala tasbih, tidak ada tasbih dan tidak ada takwil, ya. Dan Ibn Uyainah mengatakan segala sesuatu yang Allah sifati dirinya dengannya, maka membacanya adalah tafsirnya. Nah, ini bagaimana kita memahami qiraatuhu tafsiruhu, numirruha kama ja'at, amirruha kama ja'at. Nah, memahaminya adalah bahwa sifat yang disebutkan dalam dalil tersebut ditetapkan maknanya. Nah, yang diserahkan kepada Allah itu adalah kaifiyahnya. Tidak boleh kaifiyah, ya, menggambarkan kaifiyah, dan tidak boleh tasbih, tidak boleh takwil, ya. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan makna, ya, menjalankan sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil menurut para salaf, ya. Kemudian beliau mengatakan huwa ala dohirihi, ya, dia itu sesuai dengan dohirnya, tidak boleh, ya, diselewengkan kepada majas, ya, binau'in min takwil, dari bentuk takwil. Ini sangat jelas, ya, bahwa para ulama ahlu sunnah menetapkan makna, ya, tanpa menetapkan kaifiyahnya. Kemudian kitab Imam At-Tabari, ya, At-Tabsir, bisa kita buka di halaman 140. Nah, beliau mengatakan apa yang benar dalam pembahasan makna-makna sifat yang disebutkan,
Nah, beliau di sini membahas tentang sifat ya, setelah menyebutkan banyak sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sifat istiwa, wajah, ya tangan dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan di sini as-shawab min hadzal qaul indana, yang benar dalam pembahasan ini ya menurut kami adalah an-nutsbit haqa'iqaha, kita menetapkan hakikat-hakikatnya, ala makna rif min jihatil isbat, sesuai dengan apa yang kita ketahui dari sisi penetapan dan menafikan tasbih ya. Jadi beliau ya menetapkan hakikat-hakikat apa yang kita ketahui ya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan dohir ya lafaz tersebut ya, karena beliau dalam kitab ini menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang beliau larang adalah kaifiyah ya, membayangkan kaifiyah, takyif, dan juga menyamakan dengan makhluk ya. Kita juga bisa baca lebih lanjut penjelasan beliau di halaman ya 146. Nah, beliau menekankan lagi makna dzalika ma dalla alaihi dhahirul khabar ya. Ya, dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, mana yang benar ya, kata beliau makna hal tersebut adalah apa yang ditunjukkan padanya oleh dhahirul khabar, dhahir dari dalil tersebut, dan tidak ada ya, tidak boleh bagi kita pada khabar kecuali menerima dan beriman kepadanya. Fanaqul, maka kita katakan yaji'u rabbuna ya, Rabb kita datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yahbitu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia ya, wa yanzilu ilaiha kulalailah, dan turun ke langit dunia setiap malam ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan dohir makna, turun ya turun ya, kemudian datang ya datang sesuai dengan makna dari bahasa Arab ya, lafaz bahasa Arab ya, tetapi tidak boleh menyamakan datangnya dan turunnya Allah dengan datangnya dan turunnya makhluk ya, dan tidak boleh membayangkan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab At-Tabsir ya. Nah, kemudian juga Syarhus Sunnah ya, Al-Imam Al-Baghawi, kita bisa buka di halaman 168 ya, beliau menjelaskan sangat jelas di sini ya dalam kitab beliau ini. Nah, beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat isbi ya, jari Allah Subhanahu wa taala, semua yang disebutkan dalam kitab dan sunnah min hadal qabil, dari sifat-sifat Allah taala seperti nafas, wajah, ain, yad, rijal ya, ityan datang, wal maji ya datang, turun ke langit dunia, istiwa di atas arsy ya, tertawa, dan farah ya, gembira. Nah, ini ayat-ayatnya ya, beliau jelaskan dalil-dalilnya, ayat dan juga hadis ya. Nah, kemudian beliau mengatakan maka ini dan yang semacamnya adalah sifat-sifat Allah yang disebutkan as-sama ya, dalil wajib beriman dengannya, wa imraruha ala dhahiriha, dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya, mu'ridon fiha anit ta'wil ya, menjauhi padanya takwil ya, tidak boleh ditakwil ayat-ayat dan hadis-hadis ini yang berkaitan dengan sifat. Mujtaniban anit tasbih, menjauhi tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat ya makhluk, meyakini bahwa Allah Al-Bari itu tidak menyerupai, atau tidak ada sedikit pun atau sesuatu apapun yang menyerupai dia ya dari sifat para makhluknya, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat para makhluk ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami al-basir. Nah, ini Al-Baghawi sangat jelas bahwa beliau memahami ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu beliau ya imraruha ala dhahiriha ya, menjalankan sesuai dengan dohir dari lafaz dalil tersebut ya. Yang tidak boleh adalah mentakwilnya, kemudian tasbihnya ya, dan juga
ya harus meyakini bahwa tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kaifiyah, ya tidak boleh membayangkan kaifiyah. Kemudian juga ya Imam Al-Azhari, ya ahli bahasa Arab, dalam Tahdhibul Lughah, ya kita buka di juz ke-9, ya di halaman 45. Ya. Nah, beliau ya menukil perkataan para salaf, ya. Nah, di sini tentang sifat qadam, ya, kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini nukil, ya, tentang hadis nuzul dan ru'ya. Maka dikatakan ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para siqat, dari siqat, ya, sampai mereka rofakkan, ya, jadikan marfu kepada Nabi SAW, dan tidaklah kita mendapat seseorang mentafsirinya, maka kita juga beriman kepadanya, dan ala majaat, ya kita beriman dengannya sesuai dengan yang disebutkan, ya, yang disebutkan dalam dalil tersebut, ya. Wala nufassiruha, dan kita tidak mentafsirinya. Nah, kata Imam Al-Azhari, maksud kita beriman, ya, dengannya, ya, ala majaat, sesuai dengan disebutkan, wala nufassiruha, tidak mentafsirinya, arada biha, arada annaha tutrok ala dhahiriha kama jaat. Ya, maksud mereka, ya, di sini Abu Ubaid, ya. Maksud Abu Ubaid di sini adalah maksudnya, ya, dibiarkan sesuai dengan dohirnya, dohir lafad dari, atau dohir makna dari lafad-lafad hadis, ya, atau ayat atau hadis tentang sifat Allah, kama jaat, sebagaimana yang disebutkan, ya, termasuk, ya, kaki Allah Subhanahu wa taala, maka dipahami adalah itu kaki Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh menyamakan dengan kaki makhluk, tidak boleh juga takyif, ya, membayangkan kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perkataan ahli bahasa, ya, Imam Al-Azhari ini, ya, sangat jelas bahwa maksud dari tidak mentafsiri dalil-dalil tadi adalah membiarkannya sesuai dengan dohirnya, ya. Nah, ini juga yang kita dapati dari kitab Al-Ibanah, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, bahwa kita dapati, ya, beliau pada waktu berbicara tentang sifat tangan, ya, itu beliau fahami sebagai bahwa sifat tangan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maknanya, ya. Ya, kita bisa buka halaman 139, ya, tentang sifat tangan. 5 khalaqtu biyadaya. Nah, di sini beliau menyebutkan ala dohiri, sesuai dengan dohirnya. Au haqiqatihi min isbatil yadain, atau hakikatnya dari penetapan dua tangan. Ya, jadi dua tangan ini dipahami sesuai dengan dohir maknanya. Ya, yadain adalah dua tangan. Wala yajuzu an yu'dala bihi an dohiril yadain, dan tidak boleh, ya, lencengkan, ya, dibelokkan dari makna dohir dua tangan kepada apa yang diklaim oleh lawan bicara kita, illa bihujjah, kecuali dengan hujjah. Ya, intinya bahwa dua tangan ini dipahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, bahwa itu adalah sesuai dengan makna dohirnya, ya. Yad itu adalah tangan, tapi beliau memiliki kaidah juga sebagaimana, ya, kaidah para ulama yang lain sama, yaitu apa? Tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ya, dan tidak boleh membayangkan kaifiyah, ya, bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian dalam kitab At-Tamhid ya di juz yang ke-7 halaman 131 Imam Ibnu Abdul Bar juga menjelaskan hal ini ya. Ya, beliau ya, mengatakan di sini ya bahwa wa min haqqil kalam an yuhmal ala haqiqatihi, ya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan bahwa hak ya kalam suatu ucapan adalah dibawa kepada hakikatnya. Ya. Hatta tattafiqal ummah annahu urida bil majaz. Ya, sampai sepakat umat ini bahwa itu diinginkan majaz. Nah, di mana tidak ada jalan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan ya dari Rabb kita kecuali akan hal tersebut. Jadi wajibnya adalah membawa maknanya sesuai dengan dohir ya, hakikat ya. Ma lam yamna min dalika ma yajibu lahu taslim ya. Ya, ini intinya bahwa kemudian beliau mengatakan di sini mimma yasihu ma'nahu inda sami'in wal istiwa ma'lumun fil lughah wa mafhum ya, dan istiwa itu adalah maklum dalam bahasa dan juga ya difahami ya. Intinya bahwa ya beliau menjelaskan tentang makna istiwa dan juga sifat yang lain bahwa maknanya itu sesuai dengan hakikatnya atau juga dengan makna dohirnya ya yang sudah diketahui dalam bahasa Arab ya. Kemudian Imam Asy-Syaukani ya dalam kitab At-Tuhaf ya, fi Madahibis Salaf juga menjelaskan atau mengisyaratkan hal ini di halaman 17 ya. Nah, beliau menjelaskan wa annal haqqa alladzi la syakka fihi wala syubhah, dan bahwa yang hak yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada syubhat adalah apa yang berada di atasnya orang-orang di generasi atau di abad yang paling baik, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka, bahwa mereka rahimahumullah wa arsadana ila iktidabihim, semoga Allah ya memberi petunjuk kepada kita untuk bisa mengikuti mereka dan ihtidah bihadihim, ya mengambil petunjuk mereka. Mereka itu yumirruna adillatas sifat ala dhahiriha, menjalankan dalil-dalil sifat ya, ayat atau hadis sesuai dengan dhahirnya. Wala yatakallafuna ilma ma la ya'lamun, dan tidak membebani, memaksakan ilmu apa yang mereka tidak ketahui, yaitu tentang bentuknya, hakikatnya, kaifiyahnya ya, tidak mengkaifiyah, membayangkan kaifiyah. Wala yata'awwaluna, dan tidak mentakwil, dan ini sudah maklum dari ucapan dan perbuatan mereka dan sudah tetap dari madhab mereka ya, tidak ada yang ragu padanya orang yang ragu ya. Jadi sebenarnya sangat jelas ya, para salaf ya sebelum Jahmiyah itu muncul, mereka semuanya tidak ada yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik dari ayat atau juga hadis. Ya, semuanya menjalankan sesuai dengan apa yang dikandung dari makna dalil-dalil tersebut tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, tanpa juga membayangkan ya kaifiyahnya. Ya. Kemudian kita nukil juga dari kitab Syiar Alamin Nubala ya di juz ke-10 ya. Juz ke-10 kita buka halaman 505. Ya, beliau menukil sebenarnya banyak perkataan para ulama ya, sebagainya sudah kita nukil dari kitab yang lain. Nah, kita nukil satu tempat di sini ya, halaman 505 ya, bahwa dikabarkan dari Abbas Ad-Duri bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya
menyebutkan bab yang diriwayatkan padanya ru'yah Allah dilihat pada hari kiamat, kursi, kemudian tempat dua kaki Allah, ya, dan tertawanya Rabb kita, ya, di mana Rabb kita. Beliau mengatakan semua hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dipahami oleh para ashabul hadis dan para ahli fikih sebagian kepada sebagian yang lain, ya, bahwa, ya, menurut kami itu adalah hak dan tidak ada keraguan padanya. Tetapi kita katakan, tapi apabila dikatakan bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah meletakkan kakinya, qulna la nufassiru hada. Nah, kita jawab, kita tidak mentafsiri ini, dan kita tidak pernah mendengar seorang pun yang mentafsirinya, ya. Nah, di sini jelas kalau kita lihat konteksnya, ya, para ahli hadis dan fuqaha mungkin ada sebagian berbeda dengan yang lain. Nah, beliau mengatakan hadis-hadis itu adalah hak semuanya. Artinya apa? Ya, tidak diingkari maknanya. Ya, ru'ya, kemudian tempat dua kaki Allah, ya, bagaimana Allah tertawa, ya, tidak diingkari oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan juga ulama yang lain, ya, tetapi tidak boleh, ya, mentafsiri lebih banyak daripada apa yang disebutkan dalam dalil, ya. Dan kalau ditanya tentang kaifiyah, tidak dibicarakan tentang kaifiyah, bagaimana tertawanya, bagaimana meletakkan kakinya. Ya, kata beliau la nufassiru hada, tidak dijelaskan. Pokoknya, ya, tafsiruhu qiraatuhu, ya, tafsirnya adalah membacanya dan makna yang dikandung secara zahir dari, ya, dalil tersebut, ya. Wala sami'na ahadan yufassiruhu, dan tidak ada kita mendapati seorang pun, ya, maksudnya dari para salaf mentafsiri, ya, sifat-sifat tersebut. Ya, wallahu taala alam. Dari nukilan-nukilan kita ini jelas, ya, bahwa yang dimaksud dengan tafwid para salaf itu adalah tafwid kaifiyah. Ya, jadi para salaf itu mentafwid kaifiyah dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna, ya, yang dikandung oleh ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menetapkan makna dari, ya, lafad-lafad dalil tersebut, ya, tanpa kaifiyah, membayangkan kaifiyah, ya, dan juga tanpa menyamakan dengan makhluk, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.